dengar lagi deket sama si Aham. Cerita dong Gus, gimana Gus? Ya tadi juga di acara juga aku malu sih, maksudnya malunya karena ya nggak enak aja gitu. Ya ngobrol sebentar aja. Tadi juga sempat ada di set kan, kita udah standby, ya ngobrol aja biasa. Dia juga bingung nih mau bahas apa sih ceritanya gitu. Lah kok dia jadi bingung, ya udah ya pokoknya kita saling dukung aja di set. Tadi juga habis pulang syuting, aku langsung WA kan, aku ucapin terima kasih. Makasih ya, kamu udah bantu di set. Jadinya aku nggak kaku-kaku banget, ketutup sama kamu. Terus dia bilang sama-sama. Ya pokoknya kita saling mengerti lah ya, khususnya aku kan yang kurang begitu pengalaman di acara komedi set seperti itu. Ya, untungnya dia bisa mengerti dan dia bantu. Tapi kenapa groginya tuh kenapa, Krista? Kelihatan banget lagi. Entahlah, itu mesti tanyakan langsung sama orangnya. Cuman yang kalau aku sih udah nyangkut di otak. Kita dia datang bawa kardus, bawa tas gede, ngungsi karena musibah banjir. Nah, gue di situ jadi Pak RT. Nah, dia minta tolong untuk tinggal di rumah Pak RT sementara waktu ini karena dia udah nggak punya apa-apa. Sebenarnya itu situasi komedinya. Cuman yang tadi kita terapin nggak seperti itu. Dia malah bingung. Ya udah aku bikin kayak gombalan-gombalan receh lah. Ya, misalnya apa tadi ya? Oh iya, kamu lihat deh orang yang di depan kamu itu. Ya kenapa emang? Dia tuh sarang ini kan, sarang yang mukanya biasa-biasa aja kan. Iya, terus kenapa? Ya kalau kamu buat aku sarang hiu. Ya pokoknya gombalan-gombalan kecil. Udah itu masuk Wendy sama Vega masuk ya. Memparodi Uang Kaget. Nah di situ situasi aku benar-benar serba salah nih. Serba salah, mau ngikutin parodinya juga aku takutnya salah. Enggak pun juga kelihatan canggung di set. Makanya walaupun kreatif mengaturnya yang sedemikian rupa, tapi gua nggak mau ngikutin, gue tetap pada porosnya lah. Ya udah, akhirnya aku punya ide untuk ngajarin Wendy cara bawain Uang Kaget tuh gimana. Nah akhirnya aku plesetin dialognya kan, bagi sebagian orang uang 1 juta, 10 juta, 100 juta hingga 1 miliar rupiah bukan hal yang sungguh mengagetkan, kan seperti itu dialognya. Tapi tadi di set aku bikin plesetin, tapi buat aku kamulah yang lebih berarti, ya seperti itu, endingnya seperti itu. Kalau suasana di luar set kayak gimana? Di backstage, di ruang ganti gitu? Gimana ya, belum bisa ngomong apa sih. Ya doain aja lah gitu. Tapi komunikasinya seberapa intens komunikasinya? Kalau ada keperluan aja baru komunikasi. Kita nggak ada yang ngobrol sampai panjang lebar gimana. Cuman terakhir adalah komunikasi gitu. Aku minta maaf sama dia. Pokoknya aku malah chatting sama dia, ujungnya selalu minta maaf terus gitu. Sorry ya, nih gara-gara Mas Uya nih gitu. Aku jadi nggak enak. Mas Uya pakai nelfon kan, aku jadi sungkan sama kamu gitu. Udah gitu aja ya, dia pun juga memaklumi. Tadi juga ya aku lebih ngucapin terima kasih ya. Tapi kalau sosok Saskia sendiri, menurut Gus gimana? Apa memang cewek yang dicari yang seperti itu gitu? Tadi sih aku melihat ada sisi kesopanan ya yang dia tunjukkan. Kayak tadi kan aku ada duduk di sofa gitu. Nah dia datang ngobrol sama Vega. Cuman posisinya aku tuh di belakang dia gitu. Cuman dia sebelum dia membelakangi aku, dia udah bilang, Chris, maaf ya gitu. Chris sorry ya gitu. Oh iya nggak apa-apa, udah kalian foto aja. Ya itu sisi kepekaan yang dimana memang kita kan tidak boleh membelakangi orang gitu. Dan aku ya respect gitu. Kalau dia lihat ini kayak grogi itu kayak anak SMA jadi yang sedang ini gimana? Gue jatuh cinta beneran Gus? Iya bisa. Nggak komen aku soal itu. Cuman aku malu aja lah. Padahal sih banyak diledekin juga sama Ruben, sama siapa tadi itu, sama Wendy juga diledekin, sama asistennya juga diledekin. Ya aku nanggapinnya selalu yang iya. Lebih nggak berani menatap sih. Tadi juga di set kartu juga gitu, disuruh pandang-pandangan misalnya nggak berani ya. Malu saya. Mama udah ngasih lampu hijau lah Gus? Ya kalau mama kan lebih simpel, yang penting dia sayang sama kamu dan keluarga, ya buat mama itu udah lebih
lebih dari cukup. Chris, banyak juga fans yang ngedukung kan kalau sama Gothic. Kalau dari karya dari lu sendiri emang ada usaha buat Ngedapetin Gothic. ngedapetin Gothic nggak sih? Ya aku tadi juga bilang di set, kalau aku dapetin dia berkah, cuman dia dapetin gue musibah. Jadi gue selalu nggak mau terlalu percaya diri, mau gimana pun. Gue bukan siapa-siapa, gue cuman ya artis biasa-biasa aja lah. Kalau dia kan udah star banget, jadi aku ngerasa kayak nggak pantas aja sih sama dia. Tapi udah pernah mencoba komunikasi intens belum sih sama dia? Kode-kode gitu guys. Iya, Belum. WhatsApp mungkin. Cuman ya itu ngobrol kalau ada perlunya aja. Kayak tadi juga di set aku ngobrol soal apa ya, itu nggak apa-apa tuh kalian satu program ya sama itu tuh ya kan. Iya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ketemu satu set gimana? Akunya nggak mau. Oh gitu. Kenapa? Nggak mau aja. Intinya dia walaupun satu program sama orang yang terdahulunya, ya dia tetap tidak mau dijadikan satu set. Itu curhatan dia yang hanya sebentar. Kalau dengan iya. Kalau dengan Chris Hatta? Kalau sama aku kan nggak apa-apa, dia kan mau aja. Iya. Ya, karena aku sama dia kan nggak ada masalah sebelumnya. Kan aku juga belajar ya sama dia, maksudnya kok lu bisa ya kerja sama orang yang pernah ada di hidup lu gitu. Kalau gua nggak bisa. Itu gimana sih caranya lu bisa seperti itu? Sebenarnya itu tujuan pertanyaan gua sih. Gua mau belajar dari pengalaman hidup dia. Akhirnya dia mencoba untuk bijak. Jadi dia tidak mau mengorbankan programnya, dia tidak mau mengorbankan pekerjaannya. Ya dia sangat tidak masalah dipertemukan satu kerjaan, asal jangan satu set. Kayak Chris, gimana sih ya, berarti kan ini pertama kali bertemu langsung ya? Apa sih? Misalnya di Setelah pulang. iya setelah. Nah, itu apa sih yang membuat seorang Chris Hatta kok jadi nggak pede gitu loh? Tadi Nggak ngerti ya, aku lebih kalau waktu satu set sama Ayu Ting Ting aku berasa lebih luas aja. Enak gitu, maksudnya pantulan-pantulan gombalnya tuh saling nyaut gitu. Tapi kok sama dia, gua lempar, ya dia makan ya, karena dia sudah pengalaman. Tapi ketika dia mulai duluan, guanya yang nggak mau makan gitu. Jadi agak gimana ya? Ya gua nggak paham lah apa yang terjadi dalam diri gue. oke. Kayaknya udah boleh tumbuh nih ya. Rasa-rasa Enggak lah, teman-teman aja kok teman. Just friend, cuma teman sepekerjaan aja. Tapi merah loh pipinya Chris. Mana ada gelap-gelap merah, ngaco lo. Tapi boleh sedikit supportnya nggak sih? Ini kan kami tuh sempat ada kabar somasi. Disomasi, Iya. oh my god, Karena disomasi sama ada siapa? sengketa tanah katanya. Oh, Supportnya kami sebagai oh yang dibikin kontrakan di lahan orang bukan? Iya. Bener ya? Ah. Gue update banget ya sama berita artis ya, kan gua. gimana kak supportnya? Supportnya kalau dia mau bercerita sama gua akan dengarkan secara detail kenapa bisa lu mendirikan sebuah kontrakan di lahan yang dimana lu belum tahu kejelasannya. Gue juga pengen tahu apakah suatu perjanjian tanah itu notarisnya notarisnya ada yang sesuatu poin-poin yang gak lengkap atau bagaimana. Ya gue harus dengar dulu lah dari dia. Cuman kalau soal mendukung itu udah pasti gitu, dan gak perlu khawatir juga, ini kan perdata gitu. Nggak ada, ya harus diperjuangkan nanti di persidangan perdata. Kalau memang kalah ya kita Nah, Chris akan terus mendampingi nggak Chris? Sampai paling tidak memberi advice lah secara hukum. ya nanti pertemuan aku yang berikutnya di acara ini aku coba untuk menggali lebih dalam lagi. Ya paling aku bisa nanya, kamu lagi ada masalah ya? Masalahnya apa? Ya